mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut mafia manapun, saya tidak takut. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Prabowo dalam pidatonya di kantor Kemendikbudrismen Jakarta pada Kamis 13 Maret 2025. Sebagai presiden yang baru saja dilantik dan belum lama menjabat, ia langsung dihadapkan pada salah satu persoalan paling pelik yang sudah lama mengakar dalam sistem pemerintahan, korupsi. Memerangi korupsi hingga tuntas menjadi tantangan besar di awal masa kepemimpinannya. Tentu saja ini bukan pekerjaan mudah, namun sejauh ini Prabowo tampak serius. Ia tak sekedar melontarkan janji, tapi mau mewujudkannya satu demi satu. Dari sekian banyak kasus korupsi yang mencuat sepanjang 2025, salah satu yang paling menyita perhatian publik adalah skandal di PT Pertamina Patraniaga. Kasus ini jadi buah bibir nasional setelah terungkap bahwa praktik curang di dalamnya menyebabkan kerugian negara nyaris mencapai 1.000 triliun rupiah dalam 5 tahun terakhir. Tak heran jika kasus ini disebut sebagai yang terbesar sepanjang sejarah, menempati posisi teratas dalam daftar korupsi di Indonesia. Beberapa nama dari jajaran pimpinan Pertamina seperti Rifa Siahaan, Sani Dinar Saifuddin, Yogi Fernandi, Agus Purwono, Maya Kusmaya, dan Edward Corner dituding sebagai pelaku utama. Mereka tidak bekerja sendiri, sejumlah pihak swasta juga diduga terlibat. Modusnya tergolong licik, mencampur minyak berkualitas rendah lalu memolesnya agar tampak seperti produk premium. Tak berhenti di situ, pemerintah melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga membongkar dugaan korupsi yang melibatkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, lebih dikenal sebagai Bank BJB. Dugaan kuat mengarah pada praktik markup dalam pengadaan anggaran belanja media yang menurut temuan awal telah menimbulkan kerugian negara sebesar 222 miliar rupiah. Yang membuat kasus ini jadi sorotan bukan hanya besarnya nilai kerugian, tetapi juga karena munculnya nama Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat. KPK menyatakan masih mendalami dugaan keterlibatan sang mantan gubernur, dan publik terus menyoroti perkembangan kasus ini dengan penuh perhatian. Dalam proses penyelidikan kasus ini, tim penyidik dari KPK menggeledah kediaman Ridwan Kamil dan menemukan sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai serta beberapa dokumen penting. Tak hanya itu, KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun hingga saat ini, identitas mereka masih dirahasiakan dari publik. Belakangan ini publik dikejutkan oleh munculnya dugaan korupsi baru dalam proyek strategis nasional. Di tengah upaya Prabowo yang terus menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi, Kejaksaan mulai menunjukkan langkah seirama. Dengan semangat reformasi dari pemerintahan baru, Kejaksaan Indonesia kini lebih cepat dan aktif dalam membongkar praktik curang di birokrasi. Salah satu lembaga yang kini jadi sorotan tajam adalah Kementerian Komunikasi dan Digital, sebelumnya bernama Kominfo. Menurut penyelidikan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, kementerian ini diduga terlibat dalam korupsi yang menimbulkan kerugian negara hingga 958 miliar rupiah. Kasus ini kembali mencuat setelah lama tenggelam. Sejak 2020, sudah muncul dugaan bahwa kementerian memanipulasi tender demi memenangkan PT Aplikanusa Lintas Sarta dalam proyek pengadaan untuk Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Selama 5 tahun berturut-turut, perusahaan itu terus memenangkan proyek yang sama. Pola ini menimbulkan kecurigaan. Diduga kuat aturan tender sengaja diatur agar PT AL keluar sebagai pemenang. Praktik curang yang dikenal sebagai pengkondisian. Akibat ulah para pelaku di Komdigi, pembangunan infrastruktur PDNS jadi lemah. Anggaran besar yang seharusnya memperkuat keamanan data malah tak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Selama bertahun-tahun, ratusan miliar rupiah mengalir ke perusahaan yang dinilai tak kompeten menjalankan proyek ini. Dampaknya mulai terasa saat sistem PDNS mengalami kebocoran data pada 2024. Bukan sekedar kesalahan teknis, tapi ancaman nyata terhadap keamanan data pribadi seluruh rakyat Indonesia. Kesadaran Prabowo akan betapa dalamnya akar korupsi di berbagai sektor pemerintahan membuatnya bertindak cepat. Ia mendorong seluruh lembaga penegak hukum untuk bergerak serentak dan hasilnya mulai terlihat. Tak hanya KPK dan Kejaksaan, kini Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri atau Kortas Tipidkor juga mulai menunjukkan taring. Salah satu temuan barunya menyasar sektor kelistrikan nasional, tepatnya di PT PLN. Penyelidikan dimulai setelah Kortas Tipidkor menemukan proyek pembangkit listrik tenaga uap PLTU 1 di Kalimantan Barat yang terbengkalai dan tidak bisa difungsikan.
Dalam pemeriksaan awal, kepolisian menyebut sejak proses lelang proyek berlangsung, sudah terjadi sejumlah kejanggalan. Salah satunya adalah penunjukan konsorsium KSO BRN sebagai pelaksana proyek. Padahal perusahaan itu tidak memenuhi syarat prakualifikasi maupun evaluasi administratif dan teknis. Penunjukan yang tak sesuai prosedur ini membuat proyek akhirnya dialihkan ke dua perusahaan asal Tiongkok, PT PI dan QGPSE. Namun bukannya memperbaiki situasi, pengalihan ini justru memperburuk kondisi. Proyek tersebut berhenti total alias mangkrak sejak 2016. Imbasnya, negara diperkirakan merugi hingga 1,2 triliun rupiah. Selain kasus Pertamina yang menyita perhatian nasional, publik juga diguncang oleh skandal besar di tubuh PT SDP Indonesia Ferry Persero, BUMN yang mengelola transportasi penyeberangan laut. 3 mantan petinggi perusahaan ini ditetapkan sebagai pelaku utama dalam kasus korupsi yang merugikan negara hingga 893 miliar rupiah. Uang yang sejatinya berasal dari pajak rakyat. Skema mereka terbilang rapi. Direktur Utama PT SDP periode 2019 hingga 2022 disebut memasukkan dokumen dalam proses akuisisi kapal milik PT JN, perusahaan di sektor pelayaran. Lewat manipulasi ini, nilai jual 53 kapal dinaikkan secara tidak wajar. Selisih harga hasil rekayasa inilah yang kemudian mengalir ke kantong para pelaku. Salah satu kasus besar yang turut mengguncang tanah air di tahun 2025 adalah dugaan penyalahgunaan dana CSR Bank Indonesia. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan sosial ini justru diselewengkan oleh oknum tak bertanggung jawab. Modusnya cukup licik, mendirikan yayasan fiktif untuk menampung dana CSR seolah-olah digunakan untuk kegiatan sosial, padahal tidak demikian. Penyelidikan intensif yang sudah berjalan sejak tahun lalu kembali jadi sorotan setelah muncul temuan baru. Pada Rabu 19 Februari 2025, Direktur Penyelidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkap bahwa pihaknya menemukan yayasan bodong yang mengalihkan dana ke rekening pribadi. Temuan ini semakin menguatkan dugaan bahwa penyimpangan dana CSR BI berlangsung secara sistematis. Selain itu, publik juga dihebohkan oleh kasus korupsi yang menyeret nama Harvey Muiz. Skandal yang diduga merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Nilai fantastis ini menjadikannya salah satu kasus terbesar dalam sejarah Indonesia. Reaksi keras datang langsung dari Presiden Prabowo yang menyatakan kecewaannya atas vonis ringan yang dijatuhkan kepada Harvey. Dalam pernyataannya, Prabowo bahkan secara tegas menyuarakan keinginan agar Harvey dihukum 50 tahun penjara. Hukuman yang mencerminkan betapa besar dampak kejahatan tersebut bagi negara dan rakyat. Pernyataan itu pun segera ditanggapi oleh pihak kejaksaan yang menyatakan akan mengajukan banding sebagai bentuk komitmen menegakkan keadilan, sekaligus mendukung sikap tegas Presiden. Deretan kasus besar yang terungkap sejatinya hanyalah permukaan dari gunung es rasuah yang masih tersembunyi. Di balik sorotan media dan pernyataan pemerintah, masih banyak kebusukan belum terkuak. Namun satu hal kini terasa, ketegasan Prabowo dalam menghadapi korupsi mulai memicu reaksi berantai. Bau busuk yang lama tertutup kini mulai tercium. Dari temuan gas 3 kg bersubsidi yang tak sesuai takaran, dugaan kecurangan distribusi minyak kita, hingga OTT di OKU Sumatera Selatan. Semuanya menunjukkan bahwa jaring korupsi terbentang luas dan merambah banyak sektor. Tak heran jika Liga Korupsi Indonesia kini mencatat rekor baru dalam sejarah penyelewengan dana negara. Dalam klasemen terbaru, Pertamina masih di puncak dengan skandal oplosan Pertamax yang merugikan negara 969 triliun rupiah. Di bawahnya, kasus Tata Niaga PT Timah mencatat kerugian 300 triliun rupiah. Dan kasus BLBI terus naik dengan total mencapai 138 triliun rupiah. Semua ini mencerminkan persoalan yang lebih dalam. Budaya korupsi yang tak dijalankan oleh 1-2 orang, tapi oleh jaringan besar yang kompleks. Masalah ini telah mengakar di birokrasi, meresap dalam sistem, dan menyusup ke tubuh BUMN. Kini ketegasan Prabowo dalam menegakkan hukum memasuki titik krusial. Mampukah ia memutus rantai korupsi sampai ke akar? Sebab melawan sistem rusak bukan sekedar menangkap pelaku, tapi menghancurkan pola yang selama ini dilestarikan dalam diam. Meski begitu, kinerja KPK, Kejaksaan, dan Kortas Tipikor menunjukkan kemajuan yang patut diapresiasi. Setiap kasus yang terungkap adalah langkah maju dalam perang panjang melawan korupsi. Namun satu pertanyaan besar tetap menggantung, apakah ini hanya semangat sesaat atau benar-benar awal menuju Indonesia yang bersih dan adil?